Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang benar-benar fundamental dan jujur aja sangat memberdayakan dari materi sesi 3 MKW 4203. Kita akan ngomongin soal kewirausahaan di era digital. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih langkah praktis buat menggali potensi diri, gimana caranya bikin pikiran kita bisa fokus tingkat dewa, dan pastinya cara paling cerdas buat ngebangun usaha di tengah ketidakpastian. Seru banget kan? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh jujur, pernah nggak sih kepikiran, apa iya kalau mau mulai usaha itu selalu butuh modal uang sampai ratusan juta dan rencana bisnis yang tebelnya minta ampun? Saya yakin banget, banyak dari kita yang ngerasa ciut duluan gara-gara mitos ini. Kita jadi jalan di tempat karena ngerasa belum siap atau ngerasa tabungan belum cukup. Tapi tenang aja, materi yang bakal kita bedah hari ini bakal matahin mitos itu. Kita bakal lihat kalau titik awalnya itu justru sangat dekat. Ya, ada di dalam diri Anda sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kunci mengenali potensi diri. Jadi gini, kewirausahaan yang otentik dan bisa bertahan lama itu permulaannya bukan dari riset pasar yang ribet di luar sana, tapi justru dari perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Kesadaran diri itu fondasi mutlaknya. Dan ini menarik banget, di tahun 2014, perusahaan riset global Gallup bikin studi mendalam ke 2.500 wirausaha. Hasilnya, ketemu satu benang merah yang super kuat. Kesuksesan itu paling sering diraih kalau Anda fokus manfaatin kekuatan dan bakat alami yang udah Anda punya. Jadi alih-alih maksain diri niru jalan sukses orang lain yang nggak nyambung sama karakter Anda, mending maksimalin apa yang secara natural udah ada di dalam diri Anda. Terus pertanyaannya, gimana cara kita memetahin potensi itu? Modul kita ngasih 4 indikator yang praktis banget. Pertama, keahlian. Coba ingat-ingat. Kapan Anda belajar hal baru, tapi entah kenapa bisa cepet banget bisanya. Kedua, ketertarikan. Topik apa sih yang selalu bikin Anda kepo habis-habisan? Ketiga, kepuasan. Kerjaan apa yang kau lagi dikerjain Anda ngerasa happy banget sampai lupa waktu? Dan keempat, kebiasaan. Coba perhatiin hal positif apa yang sering Anda lakuin sehari-hari yang suka dipuji orang lain. Nah, coba deh, luangin waktu sebentar buat nanya 4 hal ini ke diri sendiri. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, mencapai kondisi flow. Kalau kita udah berhasil ngenalin potensi diri, next step-nya adalah eksekusi. Gimana caranya nyalurin potensi tadi ke dalam kondisi mental yang super produktif? Konsep flow dari psikolog Jin Nakamura dan Mihaly Csikszentmihalyi ini ngasih jawabannya. Gampangnya gini, flow itu kondisi di mana Anda benar-benar hanyut atau terserap total dalam sebuah aktivitas. Anda ngerjainnya itu benar-benar enjoy dari dalam hati. Ini tuh ibarat zona magis di mana waktu berasa cepet banget berlalunya. Pernah nggak sih asik kerjain sesuatu, terus pas lihat jam tahu-tahu udah gelap aja? Nah, itu dia yang namanya flow. Poin krusialnya sekarang, gimana kita bisa sengaja nyiptain kondisi flow ini tiap hari? Caranya lumayan terstruktur kok. Pertama, pilih kegiatan yang tingkat tantangannya pas, biar nggak gampang bosen sambil terus asah skill Anda. Kedua, tetapkan tujuan yang jelas banget sebagai kompas. Dan yang ketiga, nah ini yang seringnya paling berat di era digital, singkirin semua gangguan. Jauhin smartphone, matiin notifikasi. Di modul disebutin, kita tuh butuh minimal 15 menit fokus tanpa interupsi sama sekali cuma buat sekedar masuk ke gerbang flow ini. Jadi cari lingkungan yang tenang itu harga mati ya. Lanjut, kita masuk ke bagian ketiga, membedah teori efektuasi. Kita kan udah bahas persiapan internal nih. Sekarang, gimana kalau energi dan fokus tadi kita bawa ke dunia luar? Gimana cara ngebangun usaha di pasar digital yang seringnya susah ditebak? Disinilah masuk konsep keren yang namanya efektuasi. Teori ini dikenalin sama Profesor Saras D. Saraswati dari hasil neliti 45 wirausaha yang sukses banget. Beliau nemuin kalau wirausaha sukses itu nggak pusing nebak-nebak masa depan yang nggak pasti. Mereka justru pakai logika efektuasi, yaitu pola pikir buat ngambil tindakan nyata hari ini demi menekan resiko dan biaya kegagalan di masa depan. Ibaratnya, ini tuh semacam survival kit di dunia bisnis. Dan siklusnya tuh brilian banget. Bukannya bikin tujuan akhir yang kaku, seorang wirausaha sejati itu mulai dari apa yang mereka punya sekarang, atau means. Dari situ mereka tentuin apa yang bisa dilakuin, terus mereka mulai deh interaksi sama orang lain. Nah, dari interaksi ini bakal muncul komitmen-komitmen baru yang secara natural nyiptain sumber daya dan tujuan baru lagi. Akhirnya, siklus ini terus berputar secara organik dan bisa melahirkan produk atau bahkan pasar yang benar-benar baru. Mengalir banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, 5 prinsip utama efektuasi. Siklus luar biasa tadi itu ditopang sama 5 prinsip utama. Dan nama-namanya tuh metaforis dan gampang banget diingat. Yuk kita bedah, biar Anda bisa langsung praktekin pola pikir wirausaha tangguh. Prinsip pertama itu bird in hand, alias burung di tangan. Maksudnya, mulai aja dari apa yang benar-benar Anda di genggaman Anda sekarang. Berhenti nyari apa yang nggak Anda punya. Cukup tanya 3 hal sederhana. Siapa diri Anda,
Apa hobi dan passion Anda? Kedua, apa yang bisa Anda lakukan? Skill apa yang dipunya? Dan ketiga, siapa aja yang Anda kenal? Mulai dari keluarga, teman, sampai followers di medsos. Itulah modal awal Anda yang paling nyata. Prinsip kedua, affordable loss. Daripada nekat naruh semua tabungan dan aset hidup Anda buat bertaruh, wirausaha yang cerdas itu netapin batas kerugian yang bisa ditolerir. Misalnya gini, Anda nargetin berani rugi maksimal 5 juta rupiah dan ngabisin waktu 3 bulan. Kalau lewat dari situ dan gagal, ya udah, stop. Dengan cara ini, Anda ngelindungin masa depan Anda sendiri. Kalaupun ujungnya gagal, Anda nggak bakal hancur lebur dan pastinya masih bisa bangkit lagi dengan cepat. Prinsip ketiga ini namanya prinsip lemonade. Tahu kan pepatah yang bilang, kalau hidup ngasih kamu lemon yang super asem, bikin aja jadi es lemonade yang seger. Di dunia bisnis, kejutan pahit dan gak enak itu udah pasti bakal terjadi. Tapi, wirausaha dengan mindset efektuasi ngelihat rintangan itu sebagai bahan baku. Mereka tahan banting banget dan super kreatif buat muter balik situasi buruk jadi peluang emas yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Buat ngerangkum, selain 3 prinsip tadi, masih ada prinsip Crazy Quilt. Ini tuh ngajakin kita buat proaktif ngebangun kerjasama yang saling nguntungin sama berbagai pihak, daripada capek-capek saingan. Terus yang terakhir, pilot in the plane, alias mentalitas di mana Anda fokus ngendaliin apa yang emang bisa dikendaliin sekarang, bukan sibuk nebak-nebak arah masa depan. 5 pilar inilah instrumen navigasi paling sakti buat ngadepin ketidakpastian zaman. Gak kerasa, kita udah sampai di penghujung bedah materi kali ini. Sebelum pamit, saya mau nantang Anda dengan satu pemikiran. Coba deh renungin, apa aja sih sumber daya bird in hand yang benar-benar Anda pegang saat ini? Identifikasi keahlian Anda, cobalah masuk ke kondisi flow Anda, dan manfaatin network yang udah ada. Gak usah nunggu semuanya sempurna. Ambil langkah nyata hari ini juga dengan apa yang ada di tangan Anda. Gimana? Siap buat mulai? Terima kasih banyak udah nemenin saya membedah materi ini. Semoga insight hari ini benar-benar memberdayakan langkah Anda ke depannya. Sampai jumpa.